Shalom, selamat pagi listener sahabat Radio Rocan. Renungan pagi hari ini berjudul Orang yang Meninggal di Dalam Tuhan, yang diambil dari 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Firman Allah berkata, "Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-sekali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang dahulu, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini." Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tadi malam sekitar pukul 8, akhirnya teman saya meninggal di rumah sakit. Sejak tidak sadar, jatuh di kamar mandi pada Rabu malam, setelah pulang doa dari gereja. Saudara-saudaraku, jikalau mengingat kebaikan, keramahan, candanya, kesetiaan melayani Tuhan, hati ini ikut sedih. Tetapi sebagai orang beriman kepada Tuhan, kita percaya nanti pun kita sama seperti beliau. Jika tugas kita di dunia ini sudah selesai, pasti akan kembali juga ke rumah Bapa di surga. Selamat berjumpa dengan Tuhan Yesus, sahabat yang setia di dalam Tuhan, Bapak Ari Nugroho. Kesetiaan, keramahanmu, serta kebaikan hatimu akan dikenang oleh kami semua, dan itu merupakan menjadi kado yang terindah berjumpa dengan Bapa di surga. Saudara-saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berbicara soal kematian tidak bisa dipisahkan dari air mata. Karena di mana ada kematian, pasti ada air mata. Menjelang akhir hayatnya, akan ada dua tipe orang. Yang pertama, orang yang sangat siap meninggal. Biasanya akan mengatakan, "Saya sudah mau pulang." Orang yang siap meninggal adalah orang yang hidup di dalam kebenaran, hidup sesuai dengan firman, tahu bahwa malaikat Tuhan datang menjemputnya. Sedangkan tipe orang yang kedua adalah orang yang sangat ketakutan meninggal. Biasanya dengan mengatakan, "Saya tidak mau mati, saya tidak mau mati." Karena menjelang rohnya beralih dari tubuhnya, ia melihat alam lain di mana roh-roh kegelapan sudah siap menyeretnya masuk ke neraka. Nah, kalau kita tahu bahwa orang yang meninggal itu menuju suatu tempat, harus kita perhatikan bagaimana kita hidup. Dari bacaan kitab suci hari ini, ada beberapa pelajaran penting tentang orang-orang yang meninggal. Yang pertama, setiap orang pasti meninggal.
entah orang kaya atau miskin, berpangkat atau tidak, sudah dewasa atau masih muda, setiap kita pasti meninggal. Itu sebabnya kita harus hidup benar, hidup di dalam Kristus. Sebab di dalam Kristus kita tahu bahwa kematian bukanlah hukuman, melainkan ada maksud Tuhan yang jelas. Karena itu tidak perlu kita ungkit-ungkit mengapa seseorang meninggal. Yang kedua, kematianlah bukan akhir dari segalanya. Betul, kematian adalah akhir hayat seseorang, akhir karya seseorang, tapi bukan akhir dari segala-galanya. Sebab hidup yang kita jalani di bumi sekarang adalah hidup yang sementara. Sedangkan hidup yang kelak kita jalani setelah meninggal itu justru hidup yang kekal. Karena itu janganlah sampai saudara hidup sembrono, hidup sesuka hati saudara, tapi kemudian nanti saudara akan menyesal. Yang ketiga, kematian orang benar adalah jalan perjumpaan dengan Tuhan. Berarti tidak perlu saudara tangisi kematian orang percaya. Memang kita merasa sedih, kita merasa turut berduka. Tetapi orang yang sudah mengenal Kristus karena kematian justru adalah jalan berjumpa dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup ini singkat. Karena itu terimalah Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Hiduplah di dalam kekudusan dan kebenaran. Andalkan saja Tuhan. Hidup saja menurut firman-Nya, maka hidup saudara bersamanya akan penuh dengan kemenangan serta kemuliaan bersama dengan Tuhan. Amin. Selamat beraktivitas dan sampai berjumpa pada besok pagi. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.